Selamat pagi, selamat menyambut hari Natal dan Tahun Baru. Ya, di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya di Praktikum 20. Ya, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Lionel Untung Lumika dengan NIM 221611038 dari kelas B2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perkembangan IT atau Information and Technology. Pertama-tama kita harus mengerti dulu tentang pengertian IT atau Information and Technology. IT atau Information and Technology merupakan istilah umum untuk teknologi yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, dan atau menyebarkan informasi. Teknologi informasi komunikasi terdiri dari dua bagian. Yang pertama, informasi komunikasi. Yang kedua, teknologi komunikasi. Informasi komunikasi terdiri atas 4 bagian. Yang pertama, data yang diproses mempunyai arti. Yang kedua, simpan. Yang ketiga, temukan. Yang keempat, mengubah, menemukan, dan memproses kembali. Yang kedua, teknologi komunikasi terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, interaksi antara dua orang atau lebih. Yang kedua, pesan yang disampaikan saling dibagi. Yang ketiga, alat mempunyai deliver tools. Bentuk teknologi komunikasi terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, komunikasi suara. Yang kedua, komunikasi tulis dan gambar. Yang ketiga, komunikasi data. Komunikasi suara. Bentuk komunikasi mempergunakan suara dan indera pendengaran dari tempat yang terpisah dengan jarak tertentu. Komunikasi tulis dan gambar merupakan komunikasi yang mengirim informasi berbentuk tulis dan gambar. Yang ketiga, komunikasi data. Informasi yang dikirim berupa data berita dengan menggunakan komputer sebagai media pengirim dan media penerima, serta menggunakan jaringan telepon atau jaringan telepon khusus. Unsur teknologi komunikasi ada 3 bagian. Yang pertama, informasi. Yang kedua, alat yang dipergunakan untuk meneruskan informasi dengan media transmisi dengan informasi. Yang ketiga, jumlah maupun kecepatan yang semakin meningkat dan jarak yang semakin jauh dengan biaya yang seekonomis mungkin. Performance sistem komunikasi ada 3 bagian. Yang pertama, berita atau informasi harus dimengerti oleh penerima. Yang kedua, karakteristik sistem informasi. Yang ketiga, gangguan selama pengiriman informasi. Metode penyimpanan informasi dan teknologi komunikasi ada 2 bagian. Yang pertama, komunikasi dari titik ke titik atau point to point. Informasi dari satu sumber hanya disampaikan oleh satu penerima saja. Yang kedua, komunikasi dari titik ke segala penjuru. Informasi dapat diambil dari siapapun yang memerlukan informasi dari sumber dan disebarluaskan ke seluruh penjuru secara bersamaan. Era teknologi komunikasi ada 4 bagian. Yang pertama, era komunikasi tulisan, mulai dari tahun 4000 sebelum Masehi sampai dengan sekarang. Yang kedua, era komunikasi cetak, mulai dari tahun 1456 sampai dengan sekarang. Yang ketiga, era telekomunikasi, mulai dari tahun 1844 sampai dengan sekarang. Yang keempat, era komunikasi interaktif mulai dari tahun 1948 sampai dengan sekarang. Penggunaan teknologi komunikasi, media komunikasi pada zaman sejarah, yaitu menggunakan asap dengan menggunakan kentongan. Revolusi industri. Ditemukannya mesin uap oleh James Watt
pada tahun 1785. Berikut gambarnya. Yang kedua, ditemukannya mesin telegraf oleh Morse pada tahun 1832. Masa modern, ditemukannya telepon oleh Alexander pada tahun 1876. Perkembangan telepon dari masa ke masa. Berikut gambarnya. Pada tahun 1910 sampai dengan tahun 1920 terrealisasikan transmisi suara tanpa kabel melalui siaran radio pertama. Yang kedua, transmisi audio visual tanpa kabel yang berwujud siaran televisi pada tahun 1940. Komputer elektronik pertama beroperasi pada tahun 1943. Tahapan komponen elektronik melalui pertemuan transistor pada tahun 1947 dengan rangkaian terpadu pada tahun 1957. Komputer generasi pertama. Penggunaan tabung vakum juga telah dikurangi di dalam perancangan komputer, di mana proses perhitungan menjadi lebih cepat dibandingkan ENIAC. Komputer generasi kedua dimulai pada tahun 1959 sampai dengan 1964. Prinsip kerja. Pada tahun 1948, penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan tabung vakum di televisi, radio, dan komputer. Transistor mulai digunakan di dalam komputer mulai pada tahun 1956. Komputer generasi kedua menggunakan bahasa mesin dengan bahasa assembly. Yang pertama melalui digunakannya bahasa pemrograman. Yang kedua, bahasa pemrograman dan formula transistor atau Fortran mulai digunakan. Yang ketiga, belum ditemukan adanya sistem operasi. Berikut adalah gambar komputer generasi kedua. Komputer generasi ketiga. Ada 3 bagian. Yang pertama, mulai ditemukannya IC atau Integrated Circulator yang menggantikan fungsi dari transistor. Yang kedua, IC mampu menekan panas yang dihasilkan oleh komputer. Yang ketiga, kemajuan komputer generasi ketiga lainnya adalah menggunakan sistem operasi atau operating system. Berikut adalah gambar komputer generasi ketiga. Komputer generasi keempat ditemukannya pada tahun 1970 sampai dengan 1980. Ada 3 bagian. Yang pertama, tujuan pengembangan menjadi lebih jelas, mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Yang kedua, LSI, VLSI, dan ULC masing-masing mampu meningkatkan jumlah komponen dalam klip hingga mencapai jutaan. Yang ketiga, dampaknya secara ekonomi, biaya produk makin rendah, harga komputer makin murah. Berikut adalah gambar komputer generasi keempat. Komputer generasi kelima dan generasi keenam. Komputer generasi kelima. Komponen yang digunakan adalah VLCI. Juga sedang dilakukan pengembangan terhadap Josephson yang bisa menggantikan chip.
Komputer generasi ke-6. Suatu peramalan yang bersifat fiksi meramalkan bahwa komputer di masa yang akan datang bisa berpikir dan mempunyai perasaan seperti manusia. Beberapa ilmuwan komputer yakin bahwa suatu ketika akan tercipta suatu komponen yang akan disebut sebagai biochip yang terbuat dari protein sintetis. Sekian persentase dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Selamat menyambut Hari Natal dan Tahun Baru. Terima kasih.